Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita menjelaskan tentang materi sistem komputer. Biarpun dalam kondisi kita PJJ, kita tetap semangat dan tetap dalam kondisi kita ikut mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tetap kita semangat dan juga tetap mengikuti pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kami menjelaskan terhadap pengenalan sistem komputer. Pengenalan sistem komputer, ya, di sini kita jelaskan terhadap sistem komputer yang ada dalam tiap komponen-komponennya. Sistem komputer adalah terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga ada perangkat brainware atau manusianya. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputernya. Jadi kalau mau jalan komputernya berarti harus ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware. Di sini ada subkomponennya yang mempunyai alat masukan, alat proses, alat keluaran, alat simpanan, dan komponen pendukung. Tapi yang jelas di sini harus ada 3 poin yang harus kita siapkan, yaitu input device, proses device, sama output device. Samping itu ada tambahan-tambahan termasuk yaitu storage. Alat proses, di sini yang penting adalah untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan daripada komputer tersebut, ya, untuk mengeksekusi, ya, itu bisa melalui alat masukan yang nantinya akan diperoleh hasil output. Alat proses terdiri dari CPU, main memori, dan input output. Berarti ada 3 komponen, ya, 3 bagian yang harus ada dalam CPU, ya, dalam proses, yaitu central processing, main memory, sama input outputnya. CPU merupakan tempat proses instruksi program. Pada komputer mikro, proses ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari unit kendali, aritmatika, alat penyimpan ukuran, dan register. Memori utama. Memori yang ada di setiap komputer terdiri dari random access memory atau RAM, serta read only memory atau ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang diproses oleh CPU. Read only memory hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi, dan biasanya ROM ini adalah yang dikeluarkan oleh pabrik. Alat keluaran. Di sini alat keluaran atau yang kita sebut dengan output kita golongkan ke dalam 3 bentuk. 1 tulisan berupa huruf, angka, ya, simbol-simbol. Baru yang kedua adalah image, berupa gambar atau grafik. Yang ketiga suara, ya, bisa berupa musik atau ngomongan. Alat keluaran berbentuk hard copy dan soft copy. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, gambar pada media cetak. Alat hard copy device yang umum digunakan adalah printer dan plotter. Jenis-jenis printer, dot matrix, inkjet printer, dan laser. Plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Biasanya plotter ini adalah mesin yang besar untuk mencetak spanduk, ya. Soft copy device merupakan alat menampilkan tulisan, image, suara, ya, berupa soft atau lunak. Contohnya di sini adalah monitor dan speaker. Monitor dan speaker. Monitor di sini adalah monitor yang model zaman dahulu, ada CRT, yaitu cathode ray tube, dan yang kedua adalah monitor yang sekarang disebut dengan flat atau monitor layar datar. Dan kedua, di situ ada speaker. Biasa kita gunakan untuk menambah supaya suara
daripada apa yang dihasilkan oleh komputer tersebut kedengaran dengan jelas. Alat simpan luar, external memory, suatu tempat atau sarana yang digunakan komputer untuk menyimpan di luar daripada komputer itu sendiri. Dengan demikian, external memory hampir sama dengan memori, cuma bedanya dia ada di luar daripada CPU-nya. Data yang simpan dalam external memory bersifat tetap, tidak akan hilang dan tidak ada listrik mengalirinya. Media yang digunakan misalnya berupa magnetik, ya, dan sekarang banyak kita gunakan untuk external memory. Ya, sini ada floppy disk, ada hard disk, ada CD, DVD, magnetic tape, dan ada flash disk USB. Ya, floppy disk, cakram lius disket, ya, sebuah perangkat penyimpan data dari sebuah medium. Ini yang model lama, sekarang mungkin agak jarang orang memakainya, berbentuk plastik. Media yang dulu floppy drive. Sini ada dua macam, yang floppy 525 dan floppy 144. Tapi sekarang sudah jarang dipakai. Hard disk. Nah, di sini ada hard disk juga yang digunakan untuk menyimpan file system. Sering digunakan adalah ATA, SATA, dan Small Computer System, ya, SCSD. ATA dan SATA biasanya tertentu untuk server. Perhitungan besar kapasitas hard disk. Nah, ini untuk hard disknya, tapi sekarang sudah sampai kepada gigabit sampai kepada terabit. Contoh 1 giga 1024, ya, 1 kilobyte 1024 byte. Berarti kalau dia 298 gigabit itu hampir sama dengan 320 miliar gigabytes. Compact disk atau CD, ini yang banyak dulu digunakan untuk menyimpan data, ya, jaringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram diadopsi untuk digunakan penyimpan data yang dikenal dengan CD-ROM, media yang dapat ditulis sekalipun berulang-ulang. Ada kita ketahui CD-R drive dan CD-RW drive. Bedanya kalau CD-RW drive bisa kita tulis lagi. DVD ini adalah yang lebih bagus dibandingkan dengan CD. DVD suboptik yang untuk datanya bisa diperoleh kualitas lebih bagus, ya, dan datanya juga bisa lebih banyak kita masukkan, ya. DVD ini ada juga DVD-R dan DVD-RW, ya, hanya kita gunakan. Magnetic tape, ini yang dulu kalau kita mau mengadakan untuk film, ya, penyimpanan data misalnya untuk komputer jenis mini atau mainframe yang digunakan di komputer, ya, atau bisa juga digunakan untuk audio tape recorder, ya. Komponen pendukung melengkapi kerja dari komputer, contohnya motherboard, power supply, VGA, sound card, cache, dan lain-lain, dan masih banyak yang digunakan untuk mendukung daripada SAS daripada komputer tersebut. Motherboard merupakan komponen terdiri PC, menentukan jenis prosesor yang digunakan nantinya, ya. Kita dapat melihat menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Ini contoh daripada motherboard. Ini kita lihat ada untuk tempat daripada prosesornya, untuk tempat memorinya, lain-lain sebagainya. VGA video graphic adapter. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor. Tujuan pemakaian, ya, untuk game biasanya. Kalau kita mau game berarti VGA-nya harus bagus, ya. Contohnya yang kita pakai adalah yang sering, yaitu Nvidia, HP Radeon, dan lain-lain. Sound card, perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara, ya. Perangkat kurang lengkap jika tidak ada speaker. Jadi kita tambahan ini kalau seandainya kita mau ingin mendengarkan musik, ya, atau nonton film.
power supply. Nah, ini cara garis besar kita lihat ada dua macam, power supply linear dan switch power supply. Ya, dibagi dua jenis, punya konektor ATX. Ya. Ini casing ada casing standar, ada casing modifikasi, dan banyak sekarang kita lihat model-model daripada case yang kita gunakan di komputer. Itu perangkat lunak atau kita sebut biasanya dengan OS. Baiklah anak-anak, setelah kita jelaskan tadi masalah daripada pengertian sistem komputer, maka untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran ini. Kalau seandainya ada yang masih kurang jelas, yang perlu ditanyakan, silakan Bapak menunggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.